Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah masuk ke tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Kita akan belajar tentang pembelajaran 1 dan 2. Nanti silahkan buku tema 7-nya ini dibuka ya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang paragraf gitu ya. Paragraf itu terdiri paragraf setiap bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf gitu ya. Nah, setiap paragraf itu memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas tuh di dalam satu paragraf itu. Kalimat utama itu apa? Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi tentang ide pokok yang menjadi utama dari paragraf itu. Kemudian kalau kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama dan menjelaskan ide pokok itu. Nah, kemudian di mana letak ide pokok? Nah, ide pokok itu bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf gitu ya. Ada 3 ya, di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir sebuah paragraf. Setiap paragraf itu pasti ada kalimat utama dan kalimat penjelasnya, itu pasti ada. Nah ini tadi ada bacaan, ini bacaannya ada di buku tema 7 juga. Nah, yang buku buku rupotan di kuning ini adalah contoh paragraf ini ya. Kalau secara keseluruhan ini disebut sebagai bacaan. Nah, setiap bacaan itu tadi ada paragrafnya. Nah, di sini ada 3 paragraf, biasanya ditandai dengan kalimat yang menjorok ke dalam ini paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Ini ya, ini contoh sebuah paragraf. Nah, di dalam paragraf itu atau di dalam bacaan itu pasti ada informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, untuk memahaminya, untuk tahu informasi penting apa itu, ada beberapa langkahnya. Yang pertama, memahami judul bacaannya dulu. Judulnya apa? Nah, kalau sudah paham, sudah tahu, nah, itu baru dilanjutkan membaca kalimat demi kalimat dalam setiap paragraf. Itu membacanya tidak hanya sekali, tapi berulang-ulang kali. Nah, setelah itu memahami makna dalam setiap katanya. Memahami makna katanya dulu, itu dipahami. Oh, ini artinya seperti ini. Nah, selanjutnya, kamu juga dapat mengajukan pertanyaan, harus berdasarkan isi bacaannya juga. Nah, dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana yang berhubungan dengan isi bacaan itu. Nah, itu ya untuk mencari informasi penting dalam sebuah bacaan. Tuh. Kemudian, nah yang selanjutnya yang kita bahas adalah tentang gaya. Bukan gaya ya, tapi gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan, ditarik atau didorong yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda seperti ini. Tuh, seperti gambar ini adalah tarikan dan dorongan dan dapat mempengaruhi sebuah benda, suatu benda itu apa saja. Yang pertama, dapat menyebabkan benda dia menjadi bergerak ini ya. Contohnya ini meja, ketika ditarik, mejanya kan diam. Ketika ditarik atau dorong, maka posisinya bisa berubah gitu ya. Kemudian dapat mempercepat gerak benda tuh yang jalannya pelan-pelan dicurung itu akhirnya bisa jadi cepat. Atau ketika naik sepeda ketika hanya disurung saja kan kecepatannya akan berbeda ketika kita mengayuhnya gitu ya. Kemudian dapat menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya bola yang digelindingkan itu tadi ya, bola yang menggelinding ketika kita tangkap. Nah, itu kan bisa jadi diam itu. Ya, bola yang bergerak tadi menjadi diam.
Nah, jenis-jenis gaya itu ada beberapa. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Tuh ada gaya tarik dan gaya dorong gitu ya. Dua saja itu. Kalau ketika menarik ya meja ditarik atau apa ya? Karet atau apa itu. Nah, kalau gaya dorong ya ketika mendorong. Nah, berdasarkan jenisnya ada gaya otot, ini berhubungan dengan otot, kemudian ada gaya listrik, pasti juga berhubungan dengan listrik, kemudian ada gaya magnet dan gaya gravitasi bumi, berhubungan dengan bumi kita ini. Itu nanti penjelasannya seperti apa nanti kita akan ketahui satu per satu ya. Yang pertama tentang gaya otot. Nah, gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan dari tenaga otot manusia atau hewan ya. Nah, biasanya kalau manusia itu digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk hewan juga gitu ya. Nah, agar gaya otot itu lebih maksimal, kita harus menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga, makan makanan yang bergizi, itu. Nah, apa saja contoh-contoh gaya otot yang berhubungan dengan otot, yaitu menendang bola ini menggunakan otot kaki ya, kemudian mendorong gerobak menggunakan tangan, kemudian menimba air, nimbo ini juga berhubungan dengan tangan, mengangkat benda, kemudian membuat gerabah itu tadi. Nah, itu yang berhubungan dengan otot ya, itu namanya gaya otot. Nah, yang selanjutnya yang kita pelajari tentang tinggi rendah nada pada lagu. Ini juga sudah pernah kita pelajari dulu ya. Kita hanya mengingat kembali itu ya. Notasi adalah seperangkat lambang yang digunakan untuk menyanyikan dan memainkan sebuah lagu. Nah, ini lambangnya bisa do, re, mi, fa, sol, la, si ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 angkanya itu ya. Nah, kalau nada yang paling rendah itu adalah do 1, semakin ke atas, semakin ke kanan itu nadanya semakin tinggi itu ya. Nah, nada tinggi rendah nada itu dikelompokkan menjadi 3. Nada rendah, nada sedang dan nada tinggi ya. Ketika ada titik angka terus ada titiknya di bawah ini termasuk nada rendah. Kalau yang tidak ada titiknya itu nada sedang. Kalau yang titiknya di atas seperti ini itu adalah nada tinggi ya. Harus diingat-ingat. Kalau yang titiknya di bawah nada rendah, yang tidak ada titiknya nada sedang. Kemudian kalau ada yang titiknya di atas itu nada tinggi atau oktav tinggi gitu ya. Nah, itu yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Kalian nanti bisa membaca di buku tema 7-nya, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tugas kalian hari ini mengerjakan penilaian harian halaman 5, 6 dan 9, 10 bagian A dan B ya. Nah, hasil pekerjaan kalian ini nanti akan Bu Guru koreksi ketika Google Meet besok ya. Jangan sampai lupa belum dikerjakan ya. Nah, mungkin itu saja yang Bu Guru sampaikan hari ini. Terima kasih, tetap semangat belajar dari rumah, kemudian harus tetap patuhi protokol kesehatan. Dan satu lagi yang penting, harus menjaga sholat 5 waktunya. Mungkin itu yang Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.